Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih langkah-langkah untuk segera melakukan pengaturan pada HP kalian jika teman-teman sedang gagal pinjol. Mungkin beberapa dari kalian sudah yakin bahwa topik ini tidak terlalu penting ya. Namun siapa tahu ada di antara kita yang saat ini mengalami kesulitan dan belum tahu caranya seperti apa. Terlebih lagi, gagal bayar karena beberapa alasan nih, dari keterbatasan dana, bahkan harus menghadapi masalah gagal bayar atau tidak bisa membayar hutang di pinjaman online. Nah, bagi yang sedang berada dalam situasi tersebut, saya akan memberikan beberapa saran untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Nah, pertama-tama, langkah yang harus segera diambil adalah mematikan akses lokasi dari aplikasi pinjaman online yang kita gunakan. Nah, hal ini dilakukan dengan cara sangat mudah ya teman-teman, yaitu dengan menahan ikon aplikasi pinjolnya di HP kalian, kemudian menonaktifkan izin akses seperti lokasi, kamera, dan internet. Nah, masing-masing di HP kalian itu beda-beda ya. Pokoknya kalian tinggal buka aja di pengaturan di HP kalian. Nah, dengan melakukan hal ini, kita itu dapat memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak dapat mengakses informasi lokasi dan data pribadi kita. Oke, selanjutnya, langkah yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menonaktifkan akses ke kontak. Jika sebelumnya kita memberikan izin akses tersebut, contohnya pada aplikasi e-commerce seperti Akulaku dan Shopee, nah kalian boleh menonaktifkan izin akses ini dan ini juga dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasinya atau pengaturannya. Dan juga jangan lupa untuk mematikan izin akses internet, lokasi kamera pada aplikasi tersebut. Hal itu juga bertujuan untuk melindungi informasi pribadi kita dari kemungkinan penyalahgunaan atau pengumpulan data yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa langkah-langkah ini mungkin tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah finansial kalian atau gagal bayar kalian, atau menjadi solusi utama. Namun, setidaknya ini tuh dapat memberikan sedikit ketenangan pikiran buat kalian. Nah, dengan melakukan pengaturan ini, kita itu akhirnya dapat meminimalisir resiko terkait dengan keamanan data dan privasi pribadi kita. Oke, terakhir nih, selalu perhatikan dan evaluasi izin akses yang diberikan kepada setiap aplikasi yang kalian download. Ya, pastikan untuk memberikan izin akses hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan aplikasi tersebut. Nah, dengan demikian, kita itu dapat lebih aktif dalam mengolah keamanan dan privasi data pada perangkat kita. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Bagi yang memiliki mental yang kuat dan tidak terlalu terganggu dengan tekanan dari risiko pinjaman online, ya mungkin nggak jadi masalah. Namun, bagi yang merasa terbebani atau khawatir akan risiko gagal bayar, ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan. Yang pertama-tama, jika kita berbicara tentang pinjaman online yang legal, cukup dengan mematikan akses aplikasinya atau bahkan menghapusnya. Nah, itu kita tuh sudah dapat mengatasi masalah tersebut. Namun untuk pinjol ilegal, saran saya sangat disarankan adalah untuk langsung mereset pabrik atau HP atau mereset HP kan atau reset factory. Nah, hal ini dilakukan agar kita itu dapat memastikan keamanan perangkat dari kemungkinan penyadapan atau pemantauan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai orang awam, kita tidak selalu tahu ya sumber dari mana kemungkinan penyadapan atau pemantauan yang berasal. Oleh karena itu, langkah reset factory itu dianggap sebagai opsi yang mungkin teraman. Namun perlu diingat bahwa tindakan ini bersifat drastis dan akan menghapus semua data yang ada di perangkat, termasuk aplikasi dan pengaturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, makanya di backup dulu sebelumnya. Untuk pinjol legal, sebaiknya fokus pada pemutusan akses aplikasi atau penghapusan aplikasi tersebut jika diperlukan. Tindakan ini sudah cukup untuk menangani masalah tersebut tanpa harus melakukan reset factory yang mungkin berdampak pada pengaturan perangkat secara keseluruhan. Nah, jadi gitu teman-teman ya, info singkat kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.